kayak Tuvalu, itu tuh cuma pion yang ada buat dimanfaatin doang. I feel scared of losing my beloved Tuvalu. Jadi dia pidato dengan badan setengah tenggelam gitu, lengkap sama podium dan bendera negara Tuvalu sama bendera PBB. Oke, gue mau bahas Tuvalu. Tapi beneran Tuvalu ya ini ya, bukan Tuvalu yang biasa kita anggap Tuvalu. Jadi bingung ya. Ya tapi gue yakin lu ngerti lah. Nah, awal-awal gue mulai sering nyebut Tuvalu, banyak yang mikir kalau ini tuh negara bohongan, buatan gue doang buat ngesatir. Padahal enggak, beneran ada negaranya. Dan negara ini keadaannya cukup tragis nih, karena Tuvalu ini mereka terancam mau tenggelam. Dan mereka berencana mau pindah ke Metaverse. Waduh. Tapi ya cukup unik sih ya keadaan negara ini ya, enak nih buat dibahas nih. Tapi, sebelum kita mulai, buat lo yang kerja sebagai freelancer atau suka nyari proyek sampingan nih, gue mau ngenalin satu aplikasi yang keren banget. Namanya SolarStaff. SolarStaff ini, dia adalah platform untuk menyederhanakan proses bekerja dengan klien. Jadi bisa dibilang SolarStaff ini adalah layanan yang menghubungkan klien dan freelancer secara finansial, dengan menghapus masalah-masalah di kontrak dan lain-lain. Nah, dengan pakai SolarStaff ini, kita udah nggak perlu pusing lagi tuh ngurusin dokumen-dokumen baik sebelum ataupun sesudah kerja. Jadi kita cukup fokus aja sama kerjaan kita. Jadi pertama, kita download dulu pastinya aplikasinya. Nah, terus setelahnya yang perlu kita lakukan cukup isi deskripsi kerjaan yang mau kita lakuin. Kita ahlinya di mana, kita mau ngerjain apa, itu cukup diisi di kolom ini. Setelah kita nyelesain tahap tadi, AI bakal ngebantu kita dalam proses pembuatan penawarannya. Jadi nggak perlu tuh kita nawarin satu-satu ke klien, nggak perlu. Udah dibantu sama AI. Nah, nanti setelah nemuin klien yang cocok, kita bakal dapat notifikasi. Dan ya udah, abis itu kita bisa langsung mulai kerja. Terus nanti, kalau kerjaan kita udah kelar, itu bayarannya bakal langsung ditransfer ke rekening kita. Dan di sini lu nggak perlu khawatir, udah pasti lu bakal dibayar. Karena ketika klien setuju buat kerja sama kita, dana dari pekerjaan kita tuh udah langsung dikirim oleh si klien ke SolarStaff. Dan terus duitnya mereka hold dulu. Di hold sampai kerjaan kita kelar, baru abis itu dananya dicairin ke kita. Jadi ya nunggu apa lagi, khususnya buat lu yang lagi nyari gawean nih. Ayo langsung aja download SolarStaff sekarang juga. Linknya udah gua taruh di deskripsi ya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Tuvalu. Negara yang mau dipindah ke Metaverse gara-gara hampir tenggelam. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas rencana Tuvalu yang mau pindah ke Metaverse, kita kenalan dulu nih sama negaranya, sama Tuvalu ini. Jadi Tuvalu, dia ini merupakan salah satu negara kepulauan yang ada di Polinesia, yang ada di Pasifik. Kalau menurut Britannica, wilayah negara Tuvalu ini terdiri dari 9 pulau-pulau atol sama pulau-pulau karang. Pulau atol tuh apa? Buat yang mungkin belum tahu, pulau atol itu adalah pulau yang bentuknya kayak cincin. Di mana di tengahnya itu biasanya ada perairan gitu, ada lagunanya gitu. Nah, pulau-pulau di Tuvalu ini semuanya tuh kesebar di area yang jaraknya setara Banten sampai Jawa Tengah. Atau bisa dibilang pulaunya kecil-kecil tapi jaraknya jauh-jauh. Dan pulau-pulau di Tuvalu ini, daratan-daratan Tuvalu ini, tanahnya itu luasnya tuh cuma sekitar 27 km persegi. Cuma sekitar setengahnya luas Jakarta Pusat. Jadi bener-bener banyakan perairannya mereka daripada daratannya. Makanya gara-gara ini Tuvalu jadi negara dengan luas wilayah paling kecil nomor 4 di dunia. Ya emang kecil-kecil dan nyebar banget sih ya daratannya ya. Ya. Dan selain luas wilayah daratan yang kecil banget, daratan-daratan kepulauan Tuvalu ini juga semuanya tergolong dataran rendah. Ketinggian daratan di pulau-pulau Tuvalu tuh rata-rata cuma 4-5 meter di atas permukaan laut. Jadi ya kebayang kan kalau laut lagi pasang itu bakal banyak banget wilayah Tuvalu yang kerendam air laut. Waduh. Funafuti Atoll, the capital and one of 9 islands comprising the remote nation of Tuvalu. This is one of the smallest countries in the world. Its average elevation of 2 meters makes Tuvalu extremely vulnerable to storms and sea level rise. Oh iya, terus karena wilayah Tuvalu ini terdiri dari pulau-pulau karang sama atol, akhirnya ini bikin Tuvalu nggak punya sumber air tawar permukaan.
sungai gitu, itu mereka nggak punya. Satu-satunya sumber air tawar mereka tuh cuma dari tampungan air hujan. Atau ya harus gali sumur dulu, baru bisa dapat air tawar. Mulai kasihan nih gue nih. Kalau pemerintahannya gimana? Buat pemerintahannya, Tuvalu nerapin sistem monarki konstitusional. Atau simpelnya, sistem yang bikin Tuvalu punya 2 orang pemimpin. Pemimpin negara sama pemimpin pemerintahan. Jadi, pemerintahannya dipimpin Perdana Menteri yang dipilih sama parlemen, tapi secara simbolis, mereka juga ada raja yang dianggap jadi pemimpin di masyarakat. Pernah gue jelasin deh ini kalau nggak salah deh. Bedanya monarki konstitusional sama monarki absolut. Tapi di video yang mana ya? Aduh, lupa lagi gue. Gagal marketing deh. Oh iya, buat yang belum tahu, jadi Tuvalu ini juga merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris. Jadi, raja mereka yang dimaksud di sini nggak lain adalah Raja Inggris sekarang, King Charles III. Dan di wilayah Pasifik sendiri, total ada 11 negara persemakmuran, termasuk Australia sama New Zealand. Nah, kayak yang kita bahas tadi, pulau-pulau di Tuvalu ini kan kecil-kecil ya. Ditambah pulau-pulau ini tuh bentuknya dataran rendah, yang ketinggiannya cuma 4-5 meter di atas permukaan laut. Nah, kondisi geografis Tuvalu yang kayak begitu, akhirnya bikin negara ini kena dampak krisis iklim yang parah banget. Ya, gue yakin lu juga tahu, salah satu dampak krisis iklim yang paling nyata itu adalah kenaikan permukaan air laut. Dan dampak ini jelas bakal dirasain banget sama negara kepulauan kecil kayak Tuvalu. Bahkan kalau menurut Reuters, Tuvalu jadi negara yang paling terdampak krisis iklim di dunia. Bahkan nih, kalau menurut Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe, dia bilang sekarang tuh tiap kali laut pasang, 40% wilayah Tuvalu bakal tenggelam. Dan hampir setengahnya loh berarti. Climate change means my whole island is sinking and I will not have a home in the future. I feel scared of losing my beloved Tuvalu. Dan sedihnya lagi, kalau menurut salah satu warga sana, di wawancaranya dengan The Guardian, dia bilang kondisi Tuvalu tuh sekarang udah jauh berubah. Jadi kalau dulu terumbu karang di Tuvalu tuh masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Sekarang udah nggak bisa. Kenapa udah nggak bisa? Karena udah terlalu banyak pasir pantai yang terabrasi dan ngotorin laut. Terus terumbu karang di Tuvalu juga sekarang udah banyak yang mati. Dan ini bikin habitat ikan di sana jadi berkurang. Bahkan nih, pemerintah Tuvalu juga sempat ngeluarin statement yang bilang kalau Tuvalu ini kemungkinan besar nggak akan bertahan lama. Kemungkinan di akhir abad 21, menurut Simon Kofe, Tuvalu ini bakal sepenuhnya tenggelam. Bener-bener nggak ada wilayahnya yang kesisa di atas permukaan laut. Semuanya udah ada di bawah laut. Terus yang lebih miris lagi, di acara United Nations Climate Change Conference tahun 2021, di situ Simon Kofe sempat ngasih sambutan dengan cara berdiri di pantai yang lagi terendam air laut. Jadi dia pidato dengan badan setengah tenggelam gitu, lengkap sama podium dan bendera negara Tuvalu sama bendera PBB. Aduh. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modetua. Dan selain ancaman krisis iklim yang ngancam keberadaan Tuvalu, pemerintah Tuvalu juga nyorot negara-negara besar dunia yang seakan nganggep negara-negara Pasifik kayak Tuvalu itu tuh cuma pion yang ada buat dimanfaatin doang. Simon Kofe bahkan bilang kalau negara-negara Pasifik tuh selalu dibikin berselisih satu sama lain cuma buat persaingan negara lain yang merasa lebih besar. Padahal kalau negara-negara besar ini nggak ikut-ikutan, negara Pasifik pasti hubungannya bakal adem-adem aja. Kita pakai contoh satu deh, soal pemanfaatan sumber daya kelautan di Pasifik. Jadi, wilayah Pasifik yang jadi habitat paling ideal buat banyak jenis ikan kayak tuna, itu tuh malah banyak dieksploitasi sama negara-negara besar, kayak Amerika Serikat sama Cina. Dan negara-negara besar ini seakan-akan mereka nih cuma manfaatin kerjasama mereka dengan negara Pasifik buat nyari keuntungan masing-masing. Bodoh amat sebenarnya sama negara-negara Pasifiknya.
Mau mereka berselisih juga bodo amat. Yang penting mereka yang untung. Kesannya jadi kayak gitu. Dan di sini Simon Covey juga bilang, ketegangan antara negara-negara superpower ini akhirnya justru mengalihkan isu lingkungan yang benar-benar mengancam kami, para negara Pasifik. Ya bener sih kalau ngelihatnya gitu, jadi berasa pion doang ya mereka ya. Ada. The world is not helping us. It doesn't recognize us, and therefore we have to come up with our own proposed solution. Nah, Tuvalu lagi-lagi jadi viral waktu konferensi COP27 yang diselenggarakan di tahun 2022 kemarin. Viral kenapa? Jadi, kalau di konferensi sebelumnya Simon Covey ini pidato di pantai yang lagi kerendam air laut, di pidatonya kali ini yang di tahun 2022, Simon Covey pidato lewat dunia virtual. Pidato lewat metaverse. Di pidatonya ini Simon Covey ngasih sorotan khusus terkait nggak adanya langkah konkret buat nanganin krisis iklim dari konferensi sebelumnya. Dan akhirnya maksa mereka buat ngambil tindakan ekstrim. Dan ya ini tindakan ekstrimnya, mindahin negara mereka ke dunia digital, mindahin Tuvalu ke metaverse. Terus di pidatonya ini dia juga bilang, ketika daratan kami mulai menghilang, kami tak punya pilihan lain kecuali memindahkannya menjadi negara digital pertama di dunia. Daratan kami, lautan kami, dan budaya kami adalah aset yang tak terhingga bagi kami. Dan untuk melindunginya dari kerusakan, tidak peduli apapun yang terjadi di dunia nyata, kami akan memindahkannya ke cloud. Pulau-pulau kami tidak akan bisa bertahan dari peningkatan suhu, kenaikan permukaan laut, dan juga kekeringan. Oleh karena itu, kami membuatnya ulang di dunia virtual. Sepotong demi sepotong, kami akan melindungi negara kami. Anjir, sumpah. Aduh, merinding gue anjir. Dan sebenarnya sebelum Tuvalu, Seoul sama negara kepulauan Barbados, mereka juga udah mulai pakai metaverse buat nyediain layanan administrasi. Tapi ya udah, baru sebatas itu aja. Belum ada tuh negara yang sepenuhnya berfungsi lewat metaverse. Dan kayak yang dibilang sama Simon Covey tadi, tujuan mereka pindah ke metaverse ini sepenuhnya karena Tuvalu yang terancam bakal segera tenggelam. Dan berpeluang bakal hilang selamanya. Makanya dengan dipindah ke metaverse, mereka berharap tetap bisa ngejalanin sebuah negara. Walaupun lewat dunia digital. Aduh, miris banget ya. Nah yang menarik, menurut Reuters, walaupun rencana ini dapat banyak banget dukungan, tapi kita harus ingat juga kalau ranah digital yang nggak punya batasan yang jelas bakal berpotensi ngancurin negara Tuvalu yang dibentuk di dunia digital, yang dibentuk di dunia virtual. Jadi, kalaupun nantinya Tuvalu bener-bener pindah dari dunia nyata ke metaverse, itu mereka bakal tetap ngadepin resiko kehancuran yang besar. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah keputusan Tuvalu ini udah tepat? Atau keputusan ini malah berpotensi ngancem Tuvalu di masa depan? Tapi ya kan kalau nggak cepat ngambil keputusan, bakal segera tenggelam mereka. Serba salah nih jadinya nih. Jadi gimana kalau menurut lu? Silakan komen. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. Only concerted global effort can ensure that Tuvalu does not move permanently online and disappear forever from the physical plane. Oke, sekian review gue kali ini tentang Tuvalu, negara yang terancam tenggelam dan mau pindah sepenuhnya ke metaverse. Aduh, gak tega lo gue lo. Kalau merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majaz itu semua usah halus.